Semua. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi aku mulai ya. Sudah, Kak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih sekali kepada kandidat college karena sudah mengundang aku dalam acara webinar ini. It's such an honor. Jadi ini pertama kali aku menjadi pembicara dalam suatu webinar. Ya, aku berharap semoga webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, kemudian yang kedua, aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah datang, udah menyempatkan diri untuk mendaftar dalam webinar ini. Ini hari Sabtu juga, malam Minggu, bareng-bareng, tapi kalian antusias sekali, tadi aku dengar juga. Kemudian aku juga meminta maaf kalau misalnya aku nanti ngomongnya agak belibet atau kurang jelas atau kecepatan, karena ini baru pertama kali banget aku membawakan webinar kayak gini. Oke, ini aku lanjut aja. Oke, jadi aku membawakan webinar yang tadi kan judulnya itu Rahasia Lolos Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, jadi kita lanjut aja nih ke materinya. Oke, jadi ini biodata aku kita kenalan dulu kali ya. Jadi ini biodata aku, nama panjang aku Nurul Putri Diva Mastra Putri, dan nama panggilannya itu Diva atau Divi. Kemudian tempat tanggal lahir aku di Pekanbaru 4 Oktober 2001. Nah, ini kenapa aku sebutin hobi aku banyak ini, karena nanti akan berdampak ke pada saat aku nanti cerita di SMA tentang SMA aku. Jadi hobi aku tuh ada nyanyi, baca buku, olahraga, ngeband, mendengarkan lagu, menulis puisi, menari, bermain musik. Nah, kayak gitu. Ini aku dan hobi-hobiku. Ya mungkin ini glimpse aja. Kemudian, ya ini aku lanjut ke riwayat pendidikan aku. Jadi, aku SD di Regina Pacis Bogor. Ini foto-foto aku waktu SD. Mungkin ada yang sama kali ya, boleh share di kolom komentar. Kemudian, ini SMP aku juga di Regina Pacis Bogor. Ini ada foto-foto aku pada saat SMP. Kemudian ini ada aku SMA di Regina Pacis Bogor lagi. Jadi aku sangat cinta dengan sekolah ini, jadi aku 12 tahun di sini. Kemudian sebenarnya aku juga mau sedikit sharing tentang masa SMA. Orang-orang kan bilang masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Tapi masa SMA itu selain indah itu juga merupakan suatu masa yang sangat krusial gitu. Jadi aku mau kasih pesan ke teman-teman, nikmatin masa SMA-nya, tapi jangan lupa untuk belajar. Karena kalau misalnya kalian gimana ya, karena setelah SMA itu nanti kalian itu udah nggak jadi remaja lagi gitu, dan kalian harus mempersiapkan hal itu. Jadi ingat kalau misalnya kalian itu di SMA itu terakhir kalian remaja, dan itu setelah itu kalian akan lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu perguruan tinggi negeri, dan itu sangat menentukan, menurut aku ya, itu sangat menentukan ke depannya kamu akan kayak gimana gitu. Kemudian ini, dan setelah segala perjuangan dan doa, jadi ini ada foto aku lagi doa depan UI, kemudian ini juga aku belajar kayak gini, Pak. Jadi di tempat-tempat kopi atau di rumah, tapi aku sampai ngantuk-ngantuk kayak gitulah belajarnya. Kemudian ya akhirnya aku keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, tapi tentunya ini nggak tidak mudah gitu untuk mendapatkan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Maka dari itu aku di sini akan sharing tentang pengalaman aku. Tapi perlu diingat juga, I'm just an ordinary girl. Aku hanya gadis biasa yang ingin sharing pengalaman aku. Aku bukan orang yang pinter banget, enggak. Jadi ini juga sedikit sharing juga untuk teman-teman. Aku itu jarang belajar waktu SMA. Dan itu kenapa berkaitan dengan hobi aku tadi banyak banget. Nah, itu aku terlalu fokus sama hobi-hobi aku, sampai akhirnya aku tuh kurang belajar saat SMA. Nah, akhirnya aku tidak masuk ke kuota SNMPTN. Dimana itu bikin aku sedih banget, karena aku terlalu banyak main. Nah, gitu. Terus itu aku juga diragukan oleh banyak orang. Ya, sebenarnya menurut aku agak wajar aku diragukan, karena aku tuh benar-benar jarang banget belajar dan main aja kerjaannya dulu waktu SMA, dan itu aku pengen teman-teman itu jangan ikutin aku kayak yang dulu. Jadi tapi untungnya aku punya tekad yang kuat untuk menjadi seorang dokter. Jadi aku benar-benar belajar gitu. Nah, aku ada sedikit jadi aku pengen punya survei kecil-kecilan nih, karena ini berdampak
kepada nantinya. Ini mungkin kalian bisa ya sambil dengerin webinar aku bisa ke www.menti.com and use the code 7204598. Nah, ini kalian tuh atas kemauan siapa sih sebenarnya kalian itu mau jadi dokter gitu. Jadi nanti kalian boleh share, di sini boleh di-vote aja. Nanti aku pengen tahu dari kalian itu kebanyakan itu emang kemauan dari diri sendiri atau kemauan orang tua. Oh ya, sekarang boleh juga deh di-share di kolom chat, aku pengen lihat lebih banyak yang dari kemauan diri sendiri, pengen jadi dokter atau kemauan orang tua gitu. Ini boleh di-share ya teman-teman sendiri. Maaf. Oke, sendiri katanya. Oke, lebih banyak sendiri. Oh, ada dua-duanya, malah bagus banget tuh kalau misalnya dua-duanya. Oke, ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, ini antusias sekali. Oke, jadi ini aku mau ngasih tahu kenapa hal ini tuh penting. Jadi gini, kenapa mau jadi dokter? Ini suatu hal yang, suatu pertanyaan yang sebenarnya harus direnungkan oleh kalian sebelum kalian benar-benar mau masuk ke fakultas kedokteran. Pastikan kalian itu ingin masuk FK itu memang muncul dari dalam diri sendiri. Karena kalau tidak, akibatnya itu kalian belajar tidak sesuai passion selama 6-7 tahun. Bayangin, kalian seperti ngulang SD, tapi belajarnya enggak sesuai passion kalian. Dimana pelajaran yang kalian nggak suka, kalian harus belajar itu selama 6-7 tahun. Kemudian kalian juga akan berurusan dengan nyawa manusia gitu. Dimana ini membutuhkan memang keinginan yang kuat dari dalam diri kalian masing-masing gitu. Tidak hanya oleh paksaan dari misal dari orang tua atau bagaimana, emang lebih baik itu dari dalam diri kalian sendiri. Jadi direnungkan ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Sekarang ke inti materinya. Gimana sih caranya masuk FKUI? Ini berdasarkan pengalaman aku tegasin. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dari pengalaman teman aku yang lain atau dari teman-teman aku yang lain itu pasti beda-beda semuanya. Karena kemudian ini juga apa ya? Kalau misalnya aku juga dari jalurnya juga beda gitu. Aku dari SIMAK UI. Oh ya, aku juga mau jelasin kalau aku itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kelas reguler dan aku masuk lewat SIMAK UI. Ya gitu. Jadi ini jalur-jalur masuk FKUI itu ada yang pertama adalah SNMPTN yang tadi sudah dijelaskan. Itu jalur rapot untuk khusus kelas reguler. Nah, kalau misalnya di FKUI itu ada kelas reguler, ada juga kelas KKI atau kelas khusus internasional. Nah, kalau misalnya kelas khusus internasional, SNMPTN yang mereka itu namanya talent scouting. Kemudian ada juga SBMPTN yang familiar banget sama kalian, itu lewat jalur UTBK. Kemudian ada juga SIMAK UI, yaitu ada kelas reguler dan juga kelas KKI. Aku juga mau jelasin ke kalian sedikit info aja, kalau misalnya khusus KKI itu dia ada wawancara, kalau kelas reguler itu nggak ada wawancara. Oh ya, dan KKI itu memakai TOEFL atau IELTS yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mariam ya. Oke, jadi ini yang pertama. Sebelum kalian mau masuk ke FKUI itu kalian harus tahu untuk belajar itu kalian harus tahu lihat opportunity dulu, lihat kesempatannya, kemudian keluar dari zona nyaman. Jadi ini aku sedikit cerita tentang aku. Jadi pada saat aku itu kan aku tuh sebenarnya aku nggak masuk kuota SNMPTN. Nah tapi tiba-tiba ada pandemi di mana semuanya itu diundur. Jadi semua jadwal tuh diundur. Tadinya UTBK itu aku bulan Maret kan. Itu UTBK aku kayak nggak salah tinggal sebulan atau beberapa minggu gitu. Tiba-tiba semuanya jadi diundur. Dan itu menurut aku jadinya suatu kesempatan untuk aku gitu untuk mengulang semua dari awal gitu. Jadi UTBK yang aku itu tadinya Maret, tiba-tiba jadi diundur jadi Juli. Kemudian SIMAK UI itu jadi Juli untuk kelas KKI. Kemudian yang untuk reguler itu malah jadi Agustus, jadi tanggal 5, aku ingat banget. Nah, kayak gitu. Jadi dari situ aku langsung berpikir kayak, susun strategi nih. Karena aku merasa aku diberi kesempatan lebih gitu sama Tuhan. Jadi aku susun strategi sesuai dengan keadaan dan cara belajar aku. Nah, kalau misalnya kalian juga sekarang kan masih ada spare waktu ya untuk belajar UTBK dan SIMAK, itu kalian juga susun strateginya kalian gitu, sesuai dengan keadaan kalian sekarang gitu, dimana sekarang itu pandemi. Kita bisa lihat dari sisi positifnya kalian di rumah bisa memiliki waktu yang lebih luang gitu untuk belajar. Nah, begitu. Kemudian materi UTBK yang diujikan berubah jadi hanya TPS saja yang sebelumnya TKA. Nah, di situ aku berpikir gini, kalau misalnya semua orang fokus sama TPS, yang fokus sama TKA siapa? Aku berpikir kayak gitu. Nah, caranya itu kita emang dari itu yang aku bilang dari poin 2, susun strategi untuk khusus ke diri kamu sendiri. Nah, aku
ubah strategi aku. Aku nggak fokus ke TPS, justru aku fokusnya ke TKA di saat orang-orang fokus pada TPS gitu. Nah, itu kalian juga bisa terapkan di keadaan kalian sendiri. Gimana strategi yang terbaik gitu kalau misalnya dengan keadaan kalian ya yang sekarang gitu. Nah, kemudian yang keempat, kuota SIMAK UI itu lebih besar kalau di tahun aku. Nah, pas kemarin itu, oh ya kalian juga boleh cek di laman UI, nanti kuota-kuotanya kalian lihat gitu. Nah, kuota SIMAK UI itu lebih besar pada tahun aku. Kemudian aku jadinya masih ada waktu nih untuk mengulang materi dari awal, karena aku bilang pandemi semuanya diundur jadwalnya. Jadi masih ada waktu untuk mengulang materi semua dari awal, aku ulang semua dari awal. Aku les private hampir seminggu bisa 4 kali gitu, aku benar-benar ulang semuanya materinya dari awal. Kemudian yang terakhir itu kalian ini yang paling poin terpenting, mempersiapkan semuanya tanpa melihat ke belakang. Kalau hari ini kalian sudah bilang, aku mau belajar, aku mau mulai belajar dari sekarang, itu udah persiapkan diri kalian, nggak usah melihat ke belakang. Misalnya kalau lihat ke belakang nanti SNMPTN gimana, pokoknya fokus aja gitu Kak, sama apa yang akan kalian perjuangkan gitu. Focus on yourself gitu. Kemudian ini a little tips for a big impact. Jadi ini aku juga cerita tentang aku juga. Jadi yang pertama, know of what distracts you the most when you study, then keep it away. Nah, aku yang my number one distraction itu adalah sosial media, itu Instagram. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu, aku dari bulan Februari tahun lalu, itu selama 8 bulan sampai aku diterima di UI, itu aku off Instagram, aku delete Instagram aku. Karena menurut aku itu benar-benar distraction aku. Jadi aku kalau misalnya udah, ini jangan diikutin ya, aku kalau udah main Instagram kadang lupa waktu. Kadang kasihkan gitu nonton scroll explore atau nonton hal-hal yang aku suka, itu jadinya apa ya, jadi lupa gitu belajar, tiba-tiba lihat waktu, wah udah jam 8 malam gitu, padahal tadinya baru jam 5 sore misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, know where distracts you the most. Abis itu keep it away. Jadi harus tahan. Kemudian just focus on yourself. Kenapa aku bilang focus on yourself? Karena jangan gimana ya? Jangan bandingkan diri kalian sama orang lain gitu. Misalnya gini, aku baru belajar segini nih, yang lain teman aku udah belajar segini. Jangan kayak gitu. Kemudian aku baru belajar biologi segini, padahal teman aku udah banyak banget. Aduh aku kurang gini. Akhirnya kalian terlalu fokus sama masalah yang sebenarnya bisa kalian selesaikan gitu. Kalau misalnya kalian kalau misalnya ngedengar teman kamu udah lebih banyak itu belajar dari kalian mikir gini, oh dia udah belajar sampai saat itu, oh aku harus belajar lebih banyak nih, aku harus bisa ngejar dia. Nah itu baru bagus. Tapi kalau misalnya kalian malah, aduh gimana ya, ini dia udah lebih banyak belajarnya, itu akhirnya kalian habis waktunya untuk memikirkan itu, dan itu adalah hal yang tidak baik. Itu berlaku juga pada TO ya. Mungkin kalian lagi gencar-gencarnya nih ngerjain TO. Aku juga dulu kayak gitu. Aku ikut beberapa TO dari berbagai platform. Nah itu jangan sampai nilai TO nih, misalnya nilai TO-nya jelek tiba-tiba, terus lihat teman lebih tinggi, aduh gimana ya, kok nilai TO-nya dia tinggi, kok aku nggak bisa gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nilai TO itu menurut aku sebagai bukan sebagai patokan kamu itu akan keterima di perguruan tinggi negeri atau enggak, tapi itu melatih skill kamu. Jadi itu bisa menjadi suatu oh saya udah sampai mana, oh saya udah sampai sini. Berarti kalau misalnya TO tinggi, oh saya udah bagus sampai sini. Berarti apa yang kurang? Itu yang kamu catat. Oh ini yang kurang ini. Itu yang kamu perdalam gitu. Jangan berpatokan sama nilai TO. Aku takutnya kalian tuh berpatokan sama nilai TO. Nah itu aku pernah dapat questions, salah satu pertanyaan dari teman Twitter aku, dia nanya, gimana Div ini aku malah kayaknya fokus sama TO. Kalau misalnya kayak gitu ya udah jangan terlalu banyak gitu kerjain TO. Satu aja misalnya. Kalau misalnya itu malah jadi beban pikiran kalian gitu. Jadi fokus kepada perkembangan kalian gitu. Jangan fokus ke nilainya atau fokus pengen ini atau banding-bandingin, jangan. Itu nggak baik menurut aku. Nah, kemudian gimana sih cara belajar agar maksimal? Nah, ini cara aku ya. Jadi yang pertama, kalian itu ketahui kelemahan kalian. Nah, apa saja pelajaran yang masih kurang kamu kuasai dengan baik. Nah, kalau misal udah kalian tahu nih pelajaran-pelajaran yang kurang itu, kalian catat apa nih? Misalnya biologi. Oh, aku kurang di sistem pernafasan misalnya kayak gitu. Oh, ini aku catat. Besok aku harus ngerjain ini. Aku harus belajar yang ini. Nah, begitu juga dengan kimia, matematika gitu. Jadi cari dulu kelemahan kalian. Nah, di situ yang kalian harus push gitu. Jangan
jangan berpatokan misalnya udah jago yang satu, itu terus, jangan. Kayak kalian lihat kelemahannya kalian juga, tapi abis itu bersyukur kalau misalnya kalian udah, bisa gitu sama beberapa, hal yang kalian unggul gitu. Itu juga jangan dilupain juga yang kalian udah unggul. Nah, kemudian jangan hanya melulu belajar materi. Jadi ini menurut aku ya, sehafal apapun kamu dengan rumus, tetap harus dibarengi dengan belajar latihan soal. Karena kalau misal kalian tahu rumus, tapi kalian tidak tahu cara mengaplikasikannya kayak gimana, itu jadinya jatuhnya kalian akan kaget gitu pas ngeliat, oh saya udah ngafalin rumus nih, padahal pasti bisa gitu. Itu jangan, enggak. Jadi aku kalau berdasarkan pengalaman aku ya, aku belajar ngafalin rumus, tapi pas aplikasikan aku lupa. Lah, yang ini yang mana ya? Ketukar jadinya. Kan apalagi fisika ya. Itu ketukar-tukar, kadang kan banyak rumus yang mirip. Nah, jadi dibarengin sama latihan soal. Misalnya gini, kalian lagi belajar tentang rumus apa gitu. Sistem ini misalnya, terus itu kalian cari apa sih latihan soal yang kira-kira pakai rumus ini nih gitu. Kalian cari, oh ini nih pakai latihan. Kemudian kalian kerjain gitu. Nah, kalau misal kalian itu caranya itu belajar rumus, kemudian latihan soal, belajar rumus, latihan soal, aku yakin pasti bisa lama-lama. Nah, kemudian buatlah jadwal dan ketahui prioritas. Nah, ini sangat penting menurut aku. Jadwal itu membantu kalian itu menjadi teratur, dan kalian juga jadinya ingat akan prioritas kalian gitu. Jadi nanti aku juga akan memberikan contoh jadwal yang dulu aku bikin pada saat aku belajar untuk UTBK dan SIMAK UI. Nah, kemudian kalian juga ingat akan prioritas. Apa sih kalian itu sekarang pelajar? Prioritas kalian apa belajar? Nah, jadi kalau misalnya yang tadi aku bilang, distraction itu tolong dijauh-jauhin lah, dibuang jauh-jauh. Kalau misalnya kalian terlalu suka main game, nih kita udah waktu tuh cepet. Jadi jangan sampai udah deh nanti aja gitu, jangan nunda-nunda. Misalnya nanti aja deh aku main game dulu gitu. Ya kamu main game yang temen yang lain lagi belajar, kayak jadinya takutnya jadi ketinggalan gitu. Padahal sebenarnya waktu itu kamu bisa pergunakan dengan baik dengan cara belajar gitu instead of main game. Nah, kemudian jadi itu tahu akan prioritas kalian gitu. Kemudian nikmati prosesnya pelan-pelan. Ini menurut aku jangan tergesa-gesa, fokus dengan diri sendiri dan target yang tadi ditentukan oleh kalian sendiri ya. Nah, ini maksud aku tuh gini, jangan tergesa-gesa misalnya, ya itu sebenarnya berhubungan sama yang tadi aku jelasin, banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Itu benar-benar menurut aku sebuah hal yang toksik gitu untuk dilakukan kepada diri kalian sendiri. Misalnya kalian lagi belajar, tiba-tiba ngelihat teman, aduh, wih, dia udah selesai, aduh aku harus ngerjain ini. Jangan kayak gitu. Jadi misalnya lagi ngerjain soal bareng-bareng sama teman, terus kalian baru nomor 1, tapi kalian belum ngerti, teman-teman yang lain udah nomor 3, ya nggak apa-apa, fokus sama kalian. Cara belajar orang tuh beda-beda. Jangan tergesa-gesa. Pokoknya jangan sampai kalian misalnya lagi belajar, terus teman kalian udah nomor 3, karena kaliannya baru nomor 1, dan itu sebenarnya kalian bisa gitu, masih ada waktu. Karena ngeliat temennya nomor 3, akhirnya, udah deh, udah skip aja nomor 1 sama 2, udah langsung nomor 3 aja. Nah, itu nggak baik. Jadi menurut aku jangan tergesa-gesa. Fokus sama diri kamu sendiri dan target yang kamu telah tentukan. Begitu. Nah ini contoh jadwal yang aku bikin. Ini jadwal mingguan aku. Jadi jam 8 sampai jam ini semuanya itu aku masukin. Jadi misalnya aku ada les atau apa, itu semuanya aku masukin di situ. Kemudian aku juga biasanya kasih notes kecil, itu berupa motivasi. Jadi bikin kalian lebih pengen ke-push aja gitu dalam belajar. Kayak aku notes-nya Diva bisa jadi dokter. Nah, itu menurut aku itu sebuah kata-kata yang positif untuk diomongin sendiri gitu. Nah, kemudian ini ada progres harian, ini kalian bisa pakai bisa catat aja progres harian kalian. Jadi ini seperti aku nih, di situ tertera aku pada saat tanggal 19 Juni 2020 itu aku belajar selama 5 jam. Nah, selama 5 jam, kemudian terlihat average time-nya itu 1 jam, hampir 2 jam. Kemudian aku lanjut lagi, itu maksimum time itu 3 jam. Jadi 3 jam aku belajar nonstop, kayak gitu. Jadi progres harian itu penting. Nggak perlu pakai aplikasi gini juga bisa, kalian hari ini tulis. Aku belajar, misalnya itu kan ada jadwal ya, aku belajar kimia. Terus dia itu tulis lagi di bawahnya, aku belajar kimia di bab apa aja, kalian kasih tahu babnya apa aja. Aku ngerjain latihan soal, misalnya 25 soal hari ini, tapi aku benar-benar tahu, aku ngerti banget sama latihan soalnya. It's an achievement gitu. Jadi itu jadi membuat kalian juga jadi lebih tertata. Kalian jadi tahu gitu, apa aja sih yang kita udah pelajari. Kadang kita lupa gitu sama apa yang telah kita pelajari gitu. Misalnya kayak aku waktu itu
aku nggak nyatet ya, sebelum aku punya ide kayak gini, aku nggak nyatet. Jadi aku pas ditanya sama guru aku, kamu udah belajar apa aja kemarin? Apa ya? Akhirnya lupa, akhirnya coba diulang lagi, akhirnya kayak gitu. Nah, jadi menurut aku progres harian dan jadwal mingguan itu penting. Kalau misalnya kalian bisa aplikasiin dua-duanya, ya semoga kalian juga bisa jadi teratur gitu dalam belajar. Nah, kemudian setelah kalian udah belajar nih dengan maksimal, dengan baik, tiba-tiba gagal. Ini hal yang aku alamin. Jadi aku cerita sedikit, aku itu gagal SIMAK UI KKI. Aku tuh nggak keterima di Fakultas Kedokteran yang kelas khusus internasional. Padahal aku tuh udah belajar TOEFL, kemudian aku ngulang TOEFL 2 kali, terus itu tiba-tiba gak keterima, kayak rasanya tuh sakit banget, bener-bener aku padahal belajarnya nonstop kayak gitu, bener-bener sedih banget, nangis. Tapi ya gimana ya, kadang ya mungkin memang gak rezeki dan mungkin Tuhan juga kasih yang terbaik gitu akhirnya gitu. Jadi gimana ya, menurut aku sedih itu hal yang wajar, tapi jangan pernah lupa untuk bangkit. Nanti ini ada sedikit cerita juga dari aku setelah ini. Jadi tapi ini dari hal yang aku pelajari dari aku tidak diterima di SIMAK UI ini, kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, diberikannya tidak sesuai kepada kita gitu oleh Tuhan. Tapi itu juga pasti ada apa ya, ada rencana-rencana lain gitu yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Aku percaya itu. Jadi sedih adalah hal yang wajar, tapi tolong jangan lupa untuk bangkit. Nah, hal yang aku pelajari dari sini, aku mempersiapkan worst scenario. Jadi aku tetap harus menjadi realistis gitu. Di mana walaupun aku sudah belajar kayak gini, ternyata masih banyak yang lebih belajar dan atau mungkin memang bukan rezeki aku. Nah, maka dari itu aku juga ingin kasih tahu ke kalian, positif boleh, tapi aku juga ingin kalian tuh punya plan B. Jadi di mana kalau misalnya nih, aku bukan nggak nyuruh kalian berpikir kalau kalian gagal, enggak. Maksudnya gimana, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak masuk ke PTN yang kamu inginkan gitu. Atau perguruan tinggi yang memang kamu apa ya, benar-benar kamu pengen banget lah masuk sana kayak gitu. Nah, itu apa plan B kamu? Itu kalian harus menjadi realistis karena saingannya memang banyak sekali gitu. Jadi tetap persiapkan worst scenario. Nah, kalau aku worst scenario-nya itu aku daftar ke salah satu PTS ya, perguruan tinggi swasta. Nah, aku memilih untuk ya udah kalau misalnya emang nggak keterima di PTN, ya sudah aku di swasta kayak gitu. Jadi harus menjadi realistis. Tapi ada beberapa juga pilihan banyak. Teman aku ada juga yang memilih untuk gap year. Itu pilihan kalian masing-masing. Apa yang kalian yakini itu. Jadi persiapkan worst scenario sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Nah, kalau itu misalnya kita udah pokoknya sekarang tuh kalian fokus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian leave the rest to God. Karena yang berhak menentukan itu adalah Tuhan. Menurut aku ya, aku percaya itu. Dan kita bisa berusaha dengan maksimal kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya aku diterima di kedokteran reguler. Tapi ini tidak semata-mata aku langsung keterima ya. Jadi ada dramanya ini setelah aku ditolak di KKI. Aku mohon maaf ada yang bicara ada suara. Oke, lanjut. Jadi ini nggak langsung aku masuk ikut ujian yang reguler, nggak. Jadi setelah aku gagal di SIMAK KKI itu sedih banget, bener-bener sampai nangis, bener-bener akhirnya nggak mau ikut ujian yang reguler gitu. Masih mau irregular, aku bener-bener bilang ke orang tua aku nggak mau ikut SIMAK UI reguler. Bun, Diva udah capek, udah di swasta aja kayak gitu aku. Nah, karena aku udah bener-bener gimana ya, sedih lah. Nah, kemudian aku bilang, Pak, kakak jangan sebelum berperang gitu. Pokoknya akhirnya aku dipaksa gitu sama orang tua aku, kayak dipaksa bukan dalam hal yang buruk ya, dipaksa dalam kutip ini loh, kamu itu belum nyoba kok udah mundur duluan gitu. Apa ya, apalagi sekarang kamu itu nothing tulus gitu. Kalau misalnya emang kamu nggak keterima di PTN, ya udah kamu di PTS kayak gitu. Terus aku jadinya mikir, oh ya mungkin memang ada kesempatan lagi gitu. Ternyata pada saat aku ngerjain, aku tuh less nervous daripada saat aku mengerjakan SIMAK UI KKI. Dimana aku jujur ke kalian, aku benar-benar sebenarnya berharap banget di SIMAK UI KKI gitu. Taunya
nggak keterima itu benar-benar sakit, karena aku punya mimpi juga untuk kuliah di luar negeri, dimana kalau misalnya aku ikut kelas khusus internasional, aku punya kesempatan 1 tahun itu belajar di luar negeri. Ternyata nggak bisa, dan aku sedih banget makanya. Dan itu emang sakit hati sekali sih pada saat aku nggak keterima itu. Nah kemudian pas aku mikir lagi, oh ya nothing tulus sih gitu, kenapa nggak coba aja. Padahal benar-benar ada kesempatan di depan mata gitu. Aku benar-benar nggak belajar setelah SIM aku IKK itu, nggak belajar selama 5 hari gitu, kayak aku benar-benar ngerenung sedih. Akhirnya setelah mamaku ngomong kayak gitu, aku mikir, udah oke, coba. Ternyata lebih ringan gitu. Jadi kayak rasanya karena aku beranggapan gini, aku nggak mau high expectations, kayak waktu aku ikut SIM KKI, aku kerjain aja, aku fokus dengan kerjain, soal hasilnya udah serahin ke Tuhan gitu. I have nothing to lose gitu. Pokoknya kalau misalnya nggak keterima di sini, mungkin memang bukan jalan aku berpikirnya kayak gitu. Taunya dengan aku berpikiran kayak gitu, dengan mengurangi ekspektasi aku jadinya lebih santai, lebih rileks gitu mengerjakan soalnya, bener-bener nggak nervous, ya nervous pasti, tapi nggak yang sampai banget gitu. Jadi kemudian aku ngerjain aja soalnya, terus ternyata pada saat pengumuman malah keterima gitu, padahal ya emang aku ngerasa lebih bisa sih ngerjain yang reguler gitu, padahal aku selama ini belajarnya sama guru les aku itu yang soal-soal yang khusus KKI gitu, yang bahasa Inggris. Taunya pada saat yang reguler rasanya lebih bisa karena lebih rileks gitu ngerjainnya. Jadi menurut aku cobain aja semuanya gitu, pokoknya jangan menyerah deh, jangan mundur sebelum berperang gitu, pokoknya diikutin aja gitu, enjoy the process gitu. Nantinya Tuhan akan memberikan di mana tempat yang terbaik untuk kamu, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, suka dan duka menjadi mahasiswa FKUI. Nah, I prefer to call it challenge. Kenapa? Karena menurut aku, yang sebenarnya menurut aku kali ini misalnya duka, dalam tanda kutip, itu sebenarnya merupakan sebuah challenge untuk mengembangkan diri aku sendiri. Jadi, aku lebih suka aja dipanggil challenge, karena akhirnya juga positif kok gitu, ntarnya juga positif gitu. Jadi, so I prefer to call it challenge. Nah, jadi suka aku dalam belajar di FKUI itu, aku belajar sesuai passion. Jadi beda sama SMA. Ya ini aku sekalian jelasin sedikit ya, perbedaan kuliah SMA dan belajar SMA dan belajar kuliah. Belajar kuliah itu kalian lebih apa sih yang kamu inginkan, itu yang kalian pelajari gitu. Misal aku suka biologi dari SMA. Terus ternyata waktu kuliah tuh aku jadinya bisa fokus gitu dengan pelajaran aku biologi, dan aku berpikir apa yang aku pelajarin sekarang ini akan berdampak ke depannya gitu. Dimana aku punya cita-cita jadi dokter. Kalau aku belajar sekarang dengan baik, nantinya akan baik gitu dampaknya. Dan itu akan membantu aku pada saat aku sudah menjadi dokter gitu, ke jenjang profesi. Ke depannya itu akan membantu aku. Nah, bedanya waktu SMA, kalau SMA itu kan kalian banyak ya subjects-nya. Nah, dimana jadinya menurut aku ya, dulu itu kurang fokus belajarnya apa, dan kadang nggak sesuai sama apa yang kamu inginkan gitu. Kalau misal aku pribadi, aku nggak suka matematika, tapi jadinya aku belajar matematika, dan akhirnya sekarang untungnya aku masuk ke dokteran, jadi agak terbebas dari matematika gitu. Itu kan semua orang pasti punya pelajaran tertentu yang mereka suka gitu. Jadi kalau misalnya di kuliah kalian belajar sesuai passion gitu. Aku suka banget belajarnya sesuai passion. Nah kemudian lingkungan di FKUI itu supportive, di mana positif dan suportif. Nah, ini berhubungan juga dengan poin nomor 3. Banyak wadah untuk mengembangkan diri sesuai minat. Jadi kalian itu di FKUI ya, itu tidak hanya diwadahi untuk berkembang secara akademis atau ikut lomba-lomba akademis, ikut poster ilmiah atau atau olimpiade kedokteran, nggak cuma itu doang, tapi kalian juga diberikan wadah untuk mengembangkan diri secara non akademis. Contohnya aku kan punya banyak tuh hobi. Nah, aku jadinya aku suka menulis puisi, aku ikut namanya Seminat. Itu seperti komunitas teman-teman yang bisa teman-teman ikutin, itu sesuai dengan minat kalian. Makanya namanya Seminat, satu minat. Nah, itu aku ikut Seminat yang untuk membaca puisi, kemudian aku juga ikut yang tenis meja. Kayak gitu. Jadi nggak cuma akademis aja, tapi non akademis di sini. Kemudian lingkungan juga sportif, aku punya teman-teman rasanya tuh positive vibes aja gitu kalau misalnya sama teman-teman aku, kayak mereka ingat belajar, maksudnya mereka tahu kapan harus belajar, tapi mereka juga tahu kapan harus main gitu. Jadi beda-beda.
kemudian ada challenge. Challenge itu yang pertama adalah dituntut menjadi disiplin. Kenapa? I'm not gonna lie, karena tugasnya memang banyak banget, dan rasanya itu, apa ya, kalau misal ujian nih, kalau aku tingkat 1 kemarin ya, aku belum tahu tingkat 2 kayak gimana, karena ini aku tingkat 2 dan seterusnya, kemudian ini juga semester 2 mungkin akan beda, tapi tingkat 1 kemarin, semester 1, itu aku, eee, pada saat tugasnya itu benar-benar banyak banget, kemudian harus, membagi waktu juga, karena aku bersama dengan ospek juga. Nah, itu harus, pinter-pinter bagi waktu. Ini, berhubungan sama nomor 2, skill dalam time and stress management. Nah, kita dituntut jadi disiplin, tugasnya banyak, dan kadang nih, aku pernah pada saat itu tugas banyak banget, kemudian dalam 3 hari ke depan, aku tiap harinya tuh ada ujian, dan itu susah. Jadi yang pertama itu ada ujian, ilmu biomedik dasar, kemudian yang kedua ada etika hukum, kemudian yang ketiga ada gizi medik. Nah, di mana 3 itu bener-bener apa ya, susah gitu, apalagi banyak gitu materinya, masing-masing aja banyak materinya tiba-tiba dan beruntun gitu. Aku mikir, "Wah, ini jadi kalian tuh harus punya tanggal ya, jadi kalian harus punya apa ya, notes gitu di mana di situ ada jadwal-jadwal kalian gitu." Aku kayak, waduh, ini ada tugas banyak, kemudian 3 hari berturut-turut, ini ada ujian gitu, dan ujiannya itu nggak mudah sama sekali. Jadi, oh ya udah, oke, aku harus akalin, aku belajar di 2 minggu sebelumnya. Ya udah, aku belajar di 2 minggu, dan aku padahal dulu waktu SMA bener-bener nggak pernah belajar, maksudnya belajar tuh di motor, sumpah aku belajar di motor, itu bener-bener jangan diikutin. Jadi aku udah kayak belajar dari 2 minggu sebelumnya, kemudian sampai malam, kemudian aku juga jadi, minum kopi segala macam. Nah itu, time management itu sangat penting, dituntut menjadi disiplin, harus bisa menyeimbangkan, hal akademis dan non akademis gitu. Nah, kemudian ini stress management, ini juga suatu hal yang penting. Stress management itu di mana kamu tuh, kalau bagi aku ya, kalian tuh jangan panik gitu, jangan jangan mudah panik. Jadi mungkin ini juga bisa diaplikasikan, kepada kalian. Misalnya nih, kalian kan mau mempersiapkan UTBK dan ujian mandiri. Nah, kemudian, tapi kalian juga mau ada ujian sekolah gitu, jangan panik gitu. Selesaikan satu-satu gitu, bagi waktunya. Jadi misalnya, oh jam segini sampai jam segini, aku harus belajar, untuk ujian sekolah gitu. Know your priority gitu. Jadi aku harus belajar, untuk ujian sekolah. Kemudian jam 8 malam sampai jam, 10 malam aku mau spare waktu untuk belajar UTBK gitu. Nah ini, jangan panik, kalau misalnya panik kan, "Aduh gimana ya, belum belajar ujian sekolah, tapi harus belajar juga UTBK tinggal berapa hari lagi ini." Akhirnya nggak belajar, akhirnya capek ngerenungin hal yang, gimana ya, waktunya itu sebenarnya kalian bisa pakai untuk belajar gitu, malah jadinya kalian pakai untuk merenungkan gitu, jadi merenungkan hal yang sebenarnya not necessary gitu. Nah, itu maksud aku stress management, jangan panik, jangan mudah stres. Karena kalau misalnya stres itu kalian jadi nggak fokus, kalian mau ngerjain apa tuh jadinya nggak fokus. Nah, kemudian ini challenge-nya, kuliahnya kurang lebih, 6 sampai 7 tahun. Nah, ini seperti yang aku bilang, kenapa penting sekali mempunyai motivasi dalam diri yang kuat, di mana memang kalian yang pengen jadi dokter gitu. Nah, ini nanti aku juga baru masih setingkat 1, belum kerasa lah nanti, mungkin capeknya ya. Karena masih senang-senangnya gitu. Nah, ini kuliahnya kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Aku yakin nanti akan suatu saat akan ada fase di mana cukup challenging yang bikin mungkin agak sedikit, capek atau gimana. Nah, itu gimana kalian, me-manage hal tersebut gitu. Kuliah kurang lebih 6 sampai 7 tahun itu seperti mengulang SD gitu. Makanya penting sekali untuk kalian, memang apa ya, menemukan kedokteran itu memang sesuai dengan passion kamu gitu. Ya, karena nggak lama gitu, nggak sebentar gitu kuliahnya tuh. Nah, kemudian, kita lanjut ke generalnya ya, biaya hidup kalau udah kuliah tuh ada apa aja sih sebenarnya. Nah, ini aku juga, nanya-nanya ke kakak tingkat aku, karena sebenarnya aku juga belum terlalu ngerasain, karena aku masih online. Dari sejak pertama aku diterima, aku masih online. Nah, jadi yang pertama itu ada biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini jadi di UI, di FKUI itu ada BOPB, ini yang reguler ya, BOPB sama BOPP. Nah, ini bisa kalian cari di internet, terkait biaya-biayanya dan rinciannya, BOPB dan BOPP ini boleh di-note. Nah, kemudian ada juga beasiswa. Nah, ini aku akan menjelaskan sedikit tentang beasiswa. Oh ya, mungkin untuk biaya kuliah juga ini ada sedikit note, aku inget banget dosen aku tuh pernah bilang,
kalau kalian masuk UI, itu UI itu kan sebisa mungkin tidak ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena alasan finansial gitu. Aku cuma mau tekenin di sini pasti akan dibantu gitu. Nah, kemudian nanti aku juga jelaskan ada beasiswa itu nah abis slide ini. Nah, kemudian ini ada biaya tempat tinggal. Nah, ini tergantung kalian ngambil apa, kos, asrama, apartemen, atau rumah. Nah, jadi UI itu ada asramanya. Nah, kemudian kalau kos itu juga ada, banyak kos di dekat-dekat fakultas, ada juga apartemen, kalau kemudian ada juga rumah. Nah, ini kalau misalnya kalian tinggal di Depok kan nggak perlu kan mikirin kos, asrama, atau apartemen. Nah, ada juga mungkin rumah jadi tinggal beramai-ramai di satu rumah itu juga bisa. Itu nanti kalian itu sesuai dengan kalian aja. Nah, kemudian ada biaya transport. Ini perjalanan setiap harinya ini aku tanya juga ke kakak tingkat aku karena aku belum pernah. Jadi perjalanan setiap harinya itu mungkin kalian pakai ojek online atau angkutan umum. Nah, itu bisa dirinci juga mulai dipikirin dari sekarang. Nah, kemudian ini nih yang aku pengen jelasin. Jadi ada beasiswa apa aja sih kalau sudah menjadi mahasiswa FKUI? Yang pertama itu ada student exchange. Jadi FKUI ini bekerja sama dengan berbagai universitas luar negeri. Nah, jadi nanti kalian bisa ikutin nih exchange-nya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya semuanya ini akan dijelaskan pada saat kalian itu masuk FKUI. Nanti akan ada suatu pertemuan dari FKUI-nya itu nanti dijelasin nih ada student exchange, beasiswa apa yang ada saat ini, dan kalian juga diberikan wadah di mana kalian bisa update tentang beasiswa ini. Jadi nanti ada suatu link nanti diberikan sama kakak tingkat, itu nanti di situ kalian bisa lihat apa aja sih ada beasiswanya yang lagi buka gitu, dan tutupnya kapan, itu sebenarnya rinci di situ. Nah, kemudian selain student exchange ada beasiswa dari berbagai perusahaan dan bank. Jadi perlu diketahui di FKUI itu banyak banget ada perusahaan dan bank yang menawarkan beasiswa gitu kepada anak FKUI. Itu nanti akan dijelaskan dalam pertemuan tersebut pada saat kalian sudah menjadi mahasiswa FKUI, itu akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian beasiswa khusus mahasiswa FKUI ini juga ada dari FKUI-nya dan juga dari alumni FKUI. Jadi ada namanya Iluni UI, itu Ikatan Alumni UI. Nah, itu ada beasiswanya. Mereka ada memberikan beasiswa gitu pada mahasiswa FKUI. Nah, kemudian ini biaya hidup kalau udah kuliah ini kan selanjutnya. Jadi ada biaya kebutuhan primer juga. Jangan lupa itu ada kebutuhan pangan, mandi, dan sebagainya. Itu hal yang penting. Nah, kalian hitung makan pagi, makan siang, makan malam, itu kan mungkin menurut aku, apalagi kalau misalnya ngambil kedokteran itu belum tentu kalian itu bisa masak sendiri terus gitu. Pasti harus ada dipikirin juga kayak pada saat misalnya sibuk kan pasti mau nggak mau jadinya beli makan gitu. Nah, itu. Kemudian kalau mandi juga sabun segala macam itu. Kemudian biaya kebutuhan pembelajaran itu misalnya membeli alat tulis, fotokopi, jilid, laminating dan sebagainya itu. Tapi aku juga belum ngerasain karena aku masih online gitu. Nah, kemudian ini ada biaya tak terduga. Jadi biaya-biaya lain yang perlu disiapkan. Jadi, misalnya hal-hal yang tidak terduga gitu. Misalnya untuk tiba-tiba sakit, misalnya kan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu termasuk biaya tak terduga itu menurut aku. Nah, kemudian ini untuk menutup, jadi ada motivasi penutup. Jadi yang pertama itu adalah nothing is impossible. Jadi jangan bilang nggak bisa sebelum kalian mencoba gitu. Gimana? Maksud aku kayak kita ini kan belum tahu gitu ya ke depannya itu akan kayak gimana. Jangan bilang nggak bisa dulu. Ini aku pengalaman aku sendiri kan. Aku bilang nggak bisa. Kayaknya udah nggak bisa. Aku aja ditolak KKI gitu. Kayak gitu pada saat itu. Tapi mama aku bilang, Kak, jangan kalah sebelum berperang. Coba aja, nothing tulus gitu. Akhirnya aku coba, taunya diterima malah di reguler. Padahal aku nggak berharap banyak gitu, karena saingannya lebih banyak yang reguler gitu. Nah, itu. Kemudian yakin akan kemampuan diri. Pokoknya kalau udah belajar, bisa. Maksudnya, gimana ya, aku yakin kalau misalnya udah belajar bisa. Jangan, aku juga pengen nitip, jangan biarkan orang lain merendahkan kalian gitu. Karena, gimana ya, kadang kalau misalnya kalian ini ya lagi belajar UTBK, SIMAK gitu, kalau aku pas itu ya, aku dulu rasanya lagi sensitif banget gitu, kayak dan mama aku bilang, Kak, apa nih harus persiapin worst scenario-nya kalau nggak keterima di FKUI gimana? Aku rasanya tuh sedih apa sih, kayak nggak diinin banget. Nah, itu pokoknya jangan malah down gitu, jangan sensitif. Pokoknya
Terus itu ada juga yang bilang FKUI kan susah, kamu yakin mau masuk FKUI gitu, apalagi nggak masuk kuota SNMPTN, ada aja gitu pasti yang ngomong kayak gitu. Dari teman-teman sekolah aku juga ada, teman-teman sekolah lain aku juga ada yang bilang, dari sekolah aku aja yang lebih pintar aja nggak ngambil FKUI loh gitu, mereka ngambilnya FKUI loh. Nah itu malah jadinya apa ya, kita jadi sakit hati sendiri, akhirnya kita sibuk ngerenungin omongan orang gitu. Jadi pilah-pilah lah omongan orang yang harus harus kalian lakukan, dan apa yang harus nggak kalian pikirin gitu, nggak usah dipikirin, buang jauh-jauh aja gitu. Jadi kalau misalnya orang udah ngatain, kayak bilang, lu serius apa mau ngambil FKUI itu, diemin aja, nggak usah, iya emang kenapa, kayak gitu aja. Pokoknya yakin aja sama kemampuan diri kalian. Nah kalau misalnya yang kayak mama aku bilang, skenario-nya gimana, itu harus tetap dipikirin, karena kita tetap harus realistis gitu. Tapi yang terpenting adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menjatuhkan kamu. Kalau misalnya kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri, siapa yang yakin sama kamu gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah harapan akan selalu ada bagi mereka yang gigih berusaha. Jadi berusaha itu gimana ya? Pokoknya kalian tuh maksimalin aja gitu, maksimalin aja berusaha. Ini berkaitan juga sama nomor 6, itu maksimalkan usaha. Jadi kalau misalnya kalian udah gigih berusaha, pasti ada jalan gitu. Maksudnya pokoknya trust the process. Pokoknya kalian maksimalin aja prosesnya, and then leave the rest to God. Jadi jangan udah kayak fokus aja sama pengembangan diri kalian fokus apa yang kalian pelajarin, kemudian serahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Pokoknya yang penting saya udah belajar dengan maksimal. Pokoknya keputusan nantinya aku serahin kepada Tuhan. Kalau aku kayak gitu. Nah, kemudian jangan mager. Nah, ini mungkin kalian nih jangan mager, tolong. Kayak pada saat kalian mager itu, orang-orang lain tuh lagi belajar. Nah, itu yang sebenarnya kalian pikirin. Pada saat kalian lagi melakukan hal-hal yang kalian suka, yang harusnya kalian belajar, itu waktunya digunakan untuk belajar, kalian malah main HP atau tidur-tiduran atau main game. Boleh main game, tapi ya itu jadwalin aja gitu. Misalnya know your distraction gitu. Yang aku tadi bilang, know what distracts you the most pada saat kalian belajar gitu. Jangan kayak ini, udah hari ini mau mager-mageran dulu, besok baru belajar. Nah, itu adalah penyakit, menurut aku itu sebuah penyakit, karena hari ini gak mau belajar dulu, besok belajarnya. Kemudian besok kayak gitu lagi. Besok nggak, udahlah, masih 20 hari lagi UTBK-nya. Akhirnya terus-terusan, akhirnya nggak belajar gitu. Jadinya rasanya tuh kalau kalian tuh jadinya nggak fokus kalau misal belajar, kalau misal pokoknya paksakan diri kalian untuk belajar itu. Bukan sampai paksakan yang kalau misal kalian sakit tuh jadinya tetap belajar gitu, enggak. Kalian juga, aku juga mau kasih tahu, tolong istirahat tetap. Jangan sampai nggak istirahat gitu. Maksudnya ya gitu, makanya pentingnya jadwal di situ. Jadi kalian tahu, tadi saya udah belajar berapa jam, kemudian saat ini adalah saat saya istirahat, saya akan istirahat gitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau misalnya waktunya aku istirahat. Aku nggak mau belajar. Tapi kalau misalnya pada saat waktunya aku belajar. Nah itu, kalian harus disiplin. Di situ poin terpentingnya. Kemudian ya itu, saat kalian ingat aja, pokoknya misalnya kalian lagi main HP atau misalnya lagi main game, aku lagi main HP, main game, main Instagram, TikTok, tapi yang lain lagi belajar gitu. Waduh, nanti aku kalah. Nah itu kalian harus punya alarm untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian ingat apa yang harus kalian lakukan gitu. Udah belajar prioritas kalian sekarang. Itu yang tolong ditekanin, itu belajar. Itu prioritas kalian sekarang gitu. Kemudian waktu itu nggak bisa kembali. Nah itu yang aku bilang. Ini berhubungan juga sama jangan mager. Kalau misalnya kalian mager, kemudian hari ini aku nggak dulu deh, atau nggak hari ini belajarnya dikit aja deh. Kalau waktu itu nggak kembali gitu. Misalnya kalian sekarang nih di rumah, ya itu kelebihannya di rumah ya. Jadi kalian bisa ngatur waktu tuh lebih lebih fleksibel aja gitu. Misalnya kalau dulu kan ke sekolah nggak mungkin yang kita 15 menit siap-siap di rumah, kemudian 15 menit kemudian nyampe sekolah gitu. Misalnya kalau apalagi kalau sekolahnya jauh ya kayak aku gitu. Itu kan jadinya nggak mungkin. Nah, kalau sekarang kan misalnya 15 menit sebelum mulai jam 7, misalnya sekolah jam 7. Nah, kalian 15 menit sebelumnya makan. Masih bisa gitu, masih join Zoom atau Google Meeting 5 menit sebelumnya juga masih bisa gitu kayak. Nah, kalau misalnya itu maksud aku, jadi fleksibel gitu, masih fleksibel waktunya. Nah, ini tolong dimaksimalkan gitu.
usahanya di waktu yang lebih spare daripada dulu gitu. Kalau misalnya dulu, bayangin aja dulu kalau misalnya kalian offline nih sekarang, kalian sekolah dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 4 sore, kemudian les, pulang les jam 8, misalnya kayak gitu, 8 malam. Kemudian di perjalanan aja udah berapa lama gitu kan. Kalau misalnya ini kan sekarang selesai sekolah, end meeting, kemudian kalian bisa istirahat sebentar, kemudian langsung lanjut belajar gitu. Nggak capek, maksudnya capek, tapi nggak secapek kalau misalnya kita offline gitu. Kalau misalnya kita ada waktu dalam perjalanan, kayak gitu. Nah, itu tolong dimaksimalkan gitu. Maksimalkan keadaan ini. Jadikan sebuah keadaan ini jadi opportunity untuk kalian gitu. Kesempatan untuk kalian berusaha lebih daripada yang lain gitu. Jadi, terus aku juga mau kasih tahu kalau misalnya kita ini pandemi kayak gini ada 2 macam tipe murid ya atau pelajar. Jadi yang pertama itu mereka yang belajar UTBK benar-benar itu pada saat pandemi. Tapi ada juga yang malah jadi males karena kebanyakan libur, bisa lala rasanya UTBK masih lama, udahlah ini mah belajar sebulan juga bisa gitu. Karena kan orang-orang ini juga renggang waktunya, akhirnya terus mindset itu akan tertanam. Jadinya kalian jadinya nggak belajar gitu malah. Nah, itu. Nah, kemudian makanya aku bilang kalau tapi ada juga yang belajar malah justru aku tahu nih, wah ini UTBK mungkin mereka bilang udah tinggal 2 bulan lagi gitu. Ini udah tinggal sedikit sekali waktunya gitu. Aku harus mulai belajar sekarang gitu dan mereka malah maksimalkan usaha mereka gitu di saat pandemi kayak gini gitu. Jadinya dengan waktu yang fleksibel mereka dapat menggunakan kesempatan mereka dengan baik. Nah, itulah menurut aku calon-calon yang diterima di PTN gitu. Jadi jadilah orang-orang seperti itu yang memaksimalkan kesempatan yang ada gitu. Pasti di setiap keadaan itu pasti ada kesempatan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, jangan pernah ragu. Ya ini sebenarnya sama-sama kayak nomor 2, yakin akan kemampuan diri, jangan pernah ragu. Tapi ini juga nggak cuma ke diri sendiri, jangan pernah ragunya itu, tapi ke apa yang cita-cita kamu. Pokoknya kalau misalkan kamu pengen cita-cita jadi dokter, saya pengen masuk FKUI, cita-cita saya jadi dokter. Jangan ragu. Pokoknya teman-teman aja mau apa cita-citanya, menjadi dokter, bilang gitu. Karena itu nanti akan tertanam di diri kalian, oh saya pengen jadi dokter loh. Saya harus belajar dengan baik gitu kalau misalnya mau jadi dokter, karena perjuangan masuk FK itu berat dan yang orang-orang yang ikut UTBK atau SIMAK UI itu mereka yang mereka yang pengen jadi dokter itu biasanya tuh mereka yang biasa menjadi yang terbaik gitu di sekolahnya mereka kayak gitu. Pasti pinter-pinter gitu. Nah, jadi tapi jangan pernah ragu sama diri kalian sendiri. Ingat, pokoknya ya udah saya mau pengen jadi dokter, saya bisa, saya yakin saya bisa. Dan saya juga yakin sama apa yang ingin saya pilih gitu nantinya gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi dokter, yakinin gitu sama diri kalian. Jangan pengen sih jadi dokter tapi nah itu menurut aku kurang baik gitu, sifat yang kayak gitu kurang baik. Yakin, saya kalau misalnya ditanya sama orang, ya saya pengen jadi dokter gitu. Kayak gitu. Pokoknya inget ya, pokoknya jangan ragu, yakin sama diri sendiri, jangan ragu sama cita-cita yang kalian pilih gitu. Kalau misalnya kalian ragu, renungin. Saya beneran nggak saya pengen jadi dokter gitu? Ya, aku pengen kalau misalnya teman-teman sekarang nih, mulai sekarang setelah ikut webinar ini, kalau misalnya ditanya, cita-citanya apa? Mantap gitu, bilang jadi dokter. Saya pengen jadi dokter. Jangan jangan masih ragu pengen jadi dokter tapi nah itu nggak bagus menurut aku. Nah itu yang terakhir. Kemudian ini I am just an ordinary girl with extraordinary dreams. Ini aku. Jadi kenapa aku sangat suka sama kutipan ini aku dapat quotes dari aku scroll waktu itu, aku scroll internet aja, makanya aku lihat kemudian ada Anon, ini ada suatu kutipan dari Anon, ini aku suka sekali karena seperti mencerminkan aku, dimana aku hanya gadis biasa yang nggak pintar banget, nggak pintar dari lahir gitu, tapi memang tapi aku punya mimpi yang kuat gitu. Dan menurut aku semua teman-teman di sini juga punya mimpi yang luar biasa gitu. Nah, aku pengen kalian juga, walaupun kalian ngerasa biasa-biasa aja, tapi tetap kalian punya mimpi yang luar biasa dan itu akan suatu saat akan menjadikan kalian juga jadi luar biasa gitu pada saat mencapai mimpi tersebut. Jadi yakin sama diri, jangan pernah ragu. Kayak gitu.
Jadi itu sekian webinar dari aku. Terima kasih, feel free to contact me, I'll be happy to help. Jadi ini email aku bisa dicatat divamahastra@gmail.com, Instagram aku @divamahastra, kemudian Twitter aku @misshurricane41. Nah ini aku sering I'm open for questions itu biasanya di Twitter, karena di Instagram itu kadang ada request Instagram DM itu masuk tuh nggak terlalu kelihatan gitu, karena kayak kecil gitu di situ, dan ada DM-nya kan, ada DM yang general sama primary, kemudian ada request-nya. Jadi kadang aku lupa gitu untuk membuka, dan kadang susah juga, dan nah kayak gitu. Nah kalau misalnya di Twitter itu memang aku fokuskan untuk membantu teman-teman aku, teman-teman sekalian ini yang mau belajar untuk UTBK atau SIMAK UI, atau mau tanya-tanya aku berusaha banget jawab, tapi aku minta maaf kalau misalnya aku agak slow respon, tapi aku akan berusaha untuk jawab gitu. Aku juga mau bikin jadwal di mana aku ada harinya aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian juga nggak mau langsung chat aku, kalian bisa ada link on my bio, itu kalian bisa klik aja, itu ada Secreto, itu di bio Twitter aku, itu bisa kalian tanya aku secara anonimus kayak gitu. Oke, jadi sekian webinar dari aku, mungkin aku stop sharing-nya, aku kembalikan lagi ke Kak Mariam ya. Mungkin langsung. Wah, itu dia teman-teman materi dari Kak Diva. Luar biasa ya. Ini menjawab pertanyaan kita semua nih tentang FKUI. Akhirnya kesampaian juga ya buat mendengarkan langsung nih dari mahasiswa FKUI-nya langsung. Saya kira sudah sangat jelas ya teman-teman materi yang dibawakan oleh Kak Diva tadi. Tapi kalau misalnya ada nih dari teman-teman yang masih penasaran dan ingin tahu lebih rinci atau detail, akan ada sisi Q&A yang akan dibagi menjadi 2 nih, oke? Nah, sesi yang pertama yaitu lewat kolom komentar. Jadi teman-teman bisa ketik langsung nih pertanyaannya dengan format nama dan asal institusi. Sesi yang kedua yaitu secara live. Teman-teman bisa klik tombol raise hand. Setelah dipilih, teman-teman bisa open audio dan menyebutkan nama serta asal institusi, dilanjutkan dengan pertanyaannya. Oke Kak, ini udah ada yang raise hand tadi. Oke, cek dulu ya. Ini dari Kak siapa deh? Ini dari Kak Dini Ladia Wijaya, silahkan open audio Kak. Halo Kak. Ya, halo. Ya boleh. Selamat malam Kak. Sebelumnya kenalin, nama saya Dini Ladia. Saya mau nanya, karena saya masih SMP, jadi masih agak bingung perbedaan apa tadi itu TKS, TKA itu gimana ya Kak? Boleh dijelasin nggak? Oke, baik. Ini mungkin aku langsung jawab aja ya, Kak ya? Ya, oke. Iya Kak, silakan. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Dini. Jadi aku mungkin jawab ya, ini, oh ya, ternyata banyak juga ya, ada yang dari SMP juga, aku kira dari SMA aja, oke. Keren banget, udah antusias gitu untuk ke perguruan tinggi negeri, padahal waktu aku SMP aku kayaknya belum kepikiran gitu. Oke, jadi keren banget, Dini. Oke, jadi aku pengen jelasin tentang TPS sama TKA. Jadi kalau TPS itu lebih ke pemahaman kalian terhadap lebih ke bahasa-bahasa ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di TPS itu ada PPU, PBM, PK, sama satu lagi PU. Nah itu di situ ntar kalian kamu bisa cari informasinya Dini. Jadi TPS itu lebih ke penalaran kamu, gimana nggak ada pelajaran IPA-nya gitu. Misalkan kamu kalau misalnya mau jadi dokter kan kamu ngambilnya jurusan IPA pasti kan. Nah kalau misalnya di TPS itu nggak ada pelajaran IPA, bukan biologi dia. Jadi dia tuh lebih ke kayak misalnya ada soal-soalnya itu terkait ke penalaran kamu gitu. Jadi misalnya lebih ke bahasa-bahasa gitu. Ini misalnya ini satu contoh ya, misalnya mana yang baku, apotek atau apotik. Nah, itu. Nah, yang baku tuh apotek. Nah, kayak gitu. Lebih ke bahasa-bahasa. Kalau misalnya TKA itu dia lebih ke biologi. Dia bukan lebih ke malah biologi, kimia, matematika, dan fisika. Nah, itu TKA, itu bedanya di situ. Jadi nanti Dini cari apa sih yang TPS ini, dan kayak soal-soalnya tuh kayak gimana sih type-nya gitu. Nah, kalau misalnya TKA itu kepelajarannya kayak gitu. Itu mungkin ya jawabannya Dini. Oke Kak, makasih udah jelasin. Oke, terima kasih Kak. Kemudian ada lagi nih dari
Salma Nurlaili. Silakan ya Kak Salma. Silakan Kak Salma di open audionya. Ada Kak Salma nggak? Nggak ada ya. Atau lanjut aja nih Kak dari Kak Arif Hidayat. Ya. Ada Kak Arif Hidayat. Ya, halo. Kalau saya masuk ya. Suaranya terdengar. Oke. Selamat malam buat kakak dan teman-teman sekalian. Di sini saya bertanya ya, kalau misalnya menurut baik di TPS maupun TKA itu di dalam UTBK itu di mata pelajaran mana saja yang harus nilainya itu high itu agar bisa masuk di Fakultas Kedokteran, termasuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Arif atas pertanyaannya. Tapi mungkin aku sedikit menjawab ya. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan ke banyak teman-teman aku juga dan di Twitter juga menjadi pertanyaan gitu ke berbagai orang. Nah, tapi menurut aku mungkin kalau misalnya ke TBK ya, aku tidak bisa menjawab dengan pasti itu aku nggak bisa karena aku takutnya malah jadi misinformasi. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kamu mau masuk kedokteran, menurut aku mending ditinggiin ke semuanya sih, karena itu akan membantu nanti kamunya ke depannya kayak gimana. Karena kalau misalnya di TPS ini kan penalaran ya, kalau misalnya kamu bisa balance nilainya dan tinggi, itu menurut aku sih lebih ke skor ya. Kalau misalnya bukan lebih ke sub pelajarannya, tapi lebih ke skor. Kalau jadi kalian cari aja di internet, itu tahun tuh beda-beda ya, skor UTBK untuk ke fakultas kedokteran tuh segimana gitu. Nanti kalian cari, kalau misalnya dari teman-teman aku yang masuk UTBK itu memang mereka lebih banyaknya skornya sih yang mereka kasih tahu gitu, bukan misalnya dia cuma tinggi di PU gitu. Tapi kalau misalnya kalian tinggi PU nih, tapi yang lain rendah gitu kan, jadinya kan nilai skornya juga lebih kecil gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian emang nilainya tapi kalau misalnya kalian juga rata semuanya rendah semua, itu juga nggak baik. Jadi menurut aku lebih ke fokus ke skornya, karena skornya itu kalau misalnya kalian ngelewatin batasnya ya, misalnya batasnya 625 gitu misalnya. Nah, kalian kalau ngelewatin itu kan berarti kalau misalnya nilainya tinggi-tinggi kan berarti bisa gitu, pas gitu. Jadi kayak kalian pas the passing grade gitu. Nah, kalau misalnya untuk SIMAK, untuk yang TKA juga sama menurut aku kayak gitu. Jadi lebih ke skornya kalau misalnya UTBK yang aku tahu ya. Mungkin kalian bisa cari lagi. Maaf aku takut misinformasi. Jadi menurut aku yang setahu aku sih masih skor gitu. Nah, kalau misalnya SIMAK ya kalian pelajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, mate dan fisika itu, karena kita nggak tahu nanti penilaiannya kayak gimana kalau misalnya di SIMAK ya, karena nilainya kan nggak dikeluarin di SIMAK, tiba-tiba tahu-tahu buka pengumuman. Nah itu jadi enaknya UTBK sih sebenarnya kita jadi tahu ya nilainya. Terus lebih ke skor sih kalau misalnya menurut aku, Arif. Ya, terima kasih Arif. Sama-sama Kak. Ya. Wah, sangat menjawab ya Kak ya. Oke, kemudian dari Kak Risandi Bayu nih, dari tadi raise hand. Oke, silakan Kak. Iya Kak, selamat malam. Kan saya Risandi Besauta. Ya, mau nanya seputar untuk drilling soal UTBK itu gimana ya Kak dari Kakak? Aku tuh kalau mau latihan soal, misalnya udah bisa nih, tapi kok lupa lagi gitu kan. Nah, menurut Kakak tips untuk drilling soal yang gitu. Apa harus 1 hari pelajaran atau di mix gitu? Satu hari apa? Mohon maaf, Risandi. 1 hari 1 hari per pelajaran atau 1 hari di mix pelajaran? Oh ya, oke. Ya, makasih. Oke, baik. Mungkin langsung ya, sama-sama. Aku langsung jawab aja ya, Risandi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi aku mungkin jawab berdasarkan pengalaman aku ya. Kalau misal aku itu, kalau misal belajar satu itu aku jenuh. Jadi aku bikin jadwal kayak yang tadi aku bilang. Aku bikin jadwal apa aja nih. Misalnya hari ini aku mau belajar PPU sama kimia. Kemudian aku ada jam segini aku ada tryout. Jadi kalau misalnya aku targetin aja. Pokoknya PU nih hari ini aku harus belajar 20 soal gitu. Kemudian kimia nanti belajar sama juga kayak misalnya minimal aku 15 soal misalnya dalam 2 jam. Nah, kayak gitu. Jadi aku nggak hari ini aku benar-benar fokus ke biologi gitu, aku pribadi nggak bisa, tapi lebih ke preferensi masing-masing aja kayak gimana. Kalau misalnya menurut aku biar nggak jenuh dan jadinya tuh gimana ya, jadi kayak satu hari pada saat nulis progres itu aku hari ini belajar ini dan ini berapa soal itu jadinya menanamkan ke diri aku sendiri, jadinya oh lumayan kok progres aku hari ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku kamu ngerjain soalnya kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku ya, jadi nggak apa-apa misalnya belajar barengan dalam satu hari, yang penting gimana kamu ngaturnya gitu. Jadi misalnya targetnya satu ini biar belajarnya maksimal gitu dalam satu hari kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih ditargetin aja gitu. Jadi satu hari nggak harus langsung fokus gitu satu hari belajar biologi aja, enggak, tapi sesuai enaknya kamu aja kayak gimana. Jadi yang penting kamunya juga nyaman sama apa yang kamu pelajari gitu, nggak jenuh. Nah itu menurut aku. Oh iya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Kemudian nih pertanyaan yang terakhir yang secara virtual, karena waktunya terbatas ya teman-teman, mohon maaf tidak bisa untuk yang terbatas ya teman-teman, dipersilakan satu persatu. Yang terakhir nih ada dari Salsabila. Kan Kak Salsabila di Halo kakak-kakak, teman-teman, selamat malam. Yang terakhir yang secara Halo kak, suara jelas ya? Kak, Salsabila masih ada ya? Oke, Salsabila mungkin boleh pertanyaannya. Mohon maaf, Kak Salsabila kemute. Batas Halo Kak Salsabila. Ulangi ya kak. Masih on kah? Ya, boleh. Saya ulangi. Halo kak, suara saya jelas? Sudah jelas Salsabila. Oke kak, saya mau nanya dua hal kak. Yang pertama, berdasarkan pengalaman pribadi kakak, untuk lolos SIMA FKU itu harus bisa ngerjain berapa soal per subtesnya kak. Dan pertanyaan yang kedua, untuk motivation letter itu harus dipersiapkan sebelum ujian atau ada waktu khusus ketika ujian berlangsung itu untuk menulis motivation letter, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Jadi aku jelasin ya, ini aku kasih tahu, tapi ini aku juga nggak tahu ini berdampak atau enggak. Jadi kalau misalnya biologi, kimia, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, itu aku kerjain semua soal-soalnya. Jadi kan itu per topik itu ada 15 soal ya. Jadi aku kerjain semuanya. Kemudian untuk fisika dan matematika itu aku nggak kerjain semua. Aku kalau nggak salah aku ngerjain 7 sampai 8 soal kayak gitu, karena menurutku agak susah fisika dan matematika. Nah itu jadi aku ngerjainnya emang biologi, kimia, sama biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu aku kerjain semuanya kayak gitu.
Kemudian mungkin gini ada tips ya, ini aku nggak tahu nih ngefek atau tidak, tapi kalau misal kalian udah, udah yakin sama kalau 8 soal, itu kalian kerjain aja semuanya itu. Tapi itu menurut aku ya, kayak aku mikirnya kayak gitu, karena kalau 8, ini aku hitung-hitungan aja sih strategi poin aku, tapi ini aku nggak tahu ini, kan pasti beda-beda ya di setiap teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya aku udah 8, aku kerjain semuanya, karena kan sistem minus. Jadi yang 7 lainnya itu kan gambling. Ini misalnya 8 kali 4 kan 32. Nah, kemudian ada sisa 7 lain, kalau misalnya itu paling minimal banget, itu aku dapat poin tuh 25. Tapi kalau misalnya mengandalkan kehokian, makanya menurut aku banyak-banyak berdoa. Kalau misalnya mengandalkan kehokian kan pasti ada juga yang benar gitu. Dari antara 7 soal itu gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sih, aku kayak gitu cara ngerjainnya. Kayak gitu, Salsabila gitu. Tapi itu mungkin bisa dicari ya kalau misalnya setahu aku tuh, pokoknya aku tuh pernah ngupload di Twitter aku kayak gitu, cara aku ngerjainnya, 8 kali 4 32 minimal, paling kurang itu kurang 7, jadi 25 gitu poin aku. Kayak gitu, itu worst case banget. Kayak gitu menurut aku jadi worth it gitu ngerjain semuanya, kayak gitu sih. Salsabila menjawab nggak, Salsabila? Ya Kak, untuk yang pertanyaan kedua tadi Kak, motivation letter. Oh iya. Itu harus dipersiapkan sebelum ujian atau gimana Kak? Ya. Atau ada waktu khusus ketika ujian berlangsung untuk nulis motivation-nya? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau misalnya pas aku waktu SIMAK UI itu aku nggak ada motivation letter. Jadi bener-bener murni aku ngejawab soalnya aja gitu. Jadi nggak ada motivation letter sama sekali, Salsabila. Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Salsabila untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Diva. Mungkin ini ada 2 lagi pertanyaan sesi chat yang dari kolom komentar tadi dibacakan ya Kak. Izin membacakan ya Kak ya. Dari Kak Eugenie Marcella. Ya, pertanyaannya, Kakak, menurut Kakak kalau ikut TO online gitu yang di Instagram hampir setiap hari itu baik gak sih buat melatih kita juga, atau apakah harus dengan takaran saja? Contoh seperti ikut TO online gitu cuma 1 minggu sekali, atau juga yang seperti Kakak bilang tadi, atau cukup ikut TO dari tempat bimbel aja gitu Kak. Maaf ya Kak Eugenie, satu aja pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kalau nggak salah Eugenia ya namanya. Oke. Iya Kak. Oke, makasih ya pertanyaannya Eugenia. Oke, jadi pertanyaan bagus banget. Gimana mendingan ikut tryout online aja atau individu gitu? Jadi kalau misalnya menurut aku, as long as mindset kamu itu adalah untuk mengembangkan diri kamu gitu. Gimana kalau misalnya yang itu ya, aku benar-benar pengen kalian tuh ngehindarin cuman terpacu sama nilai aja. Aku pengen kalian itu lebih fokus sama aku ikut TO ini memang untuk melatih skill aku, dan aku pengen tahu aku tuh udah sampai mana sih belajarnya. Nah, itu poin terpenting. Itu yang perlu diingat kalau misalnya kalian mau ikut TO. Nah, kemudian kalau misalnya TO di bimbel aja atau di online aja, kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, itu aku ikut TO di bimbel, kemudian ikut juga di online. Nah, tapi aku ikut online nggak sebanyak itu. Kayak aku ikut beberapa platform yang aku nyaman aja gitu. Kayak kadang tuh ada ya, aku kadang ada beberapa platform yang soalnya tuh terlalu susah, malah jadinya bikin aku ngedown. Nah, itu kan jadinya berdampak buruk ya untuk aku. Jadi aku kayak, udahlah, nggak ikut lah TO yang ini, kayaknya malah jadi ngedown gitu. Akhirnya, itu kalau misalnya ikut TO yang online salah satunya itu malah bikin kamu ngedown, itu jangan, nggak usah diikutin. Jadi tapi sebenarnya perlu ya ada TO ini, jadi kalian tuh tahu skill kalian itu sampai mana, dan kalian tuh udah belajar sampai mana. Itu poin terpentingnya. Jadi ikutlah TO yang bikin kamu juga nyaman gitu. Gimana kamu juga malah nggak jadi ngerendahin diri kamu sendiri gitu. Karena aku pernah ikut TO online, kemudian nilainya tuh jelek banget, kayak aku langsung ya ampun kok nilainya jelek banget, aku nangis. Terus sampai
apa ya, rasanya malah jadi nggak mood belajar. Nah itu kan jadinya buruk gitu, jadi berdampak buruk ke diri aku sendiri gitu, dan aku nggak suka kayak gitu. Jadinya aku lebih prefer ke ikut-ikut TO yang dimana bikin aku nyaman. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kalian ikut salah satu platform TO platform online, kemudian ya udah kamu fokus misalnya satu ya, udah kamu ikutin gitu progres kamu di TO itu. Jadi sekarang udah lumayan naik nih, udah belajarnya udah sampai sini, nah gitu. Jadi kalau jadi lebih TO yang bisa kalian fokus aja gitu. Kalau misalnya TO itu aku gitu. Tapi kalau ya sebenarnya balik lagi ke preferensi. Ada temen aku yang mereka jadi terpacu gitu. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Kalau aku terlalu banyak ikut TO malah jadinya aku pusing. Tapi kalau misalnya aku ikut TO online misalnya satu aja, satu atau dua lah ya. Nah itu aku fokus ke sana. Jadi aku lihat progres aku. Kadang takutnya tuh malah gini, kalau terlalu banyak ikut TO, itu yang satu bilang nilainya tinggi banget. Taunya yang satu bilang nilai kamu tuh rendah banget. Nah itu kan jadi dilema. Jadi sebenarnya kayak, nah ini sih jadi aku belajar sampai kayak gimana, nah gitu. Tapi sebenarnya tuh TO tuh bagus kalau misalnya kalian jadinya lihat apa UTBK kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngeramal soalnya tuh bakal kayak gimana gitu. Karena jujur ini berdasarkan pengalaman aku ikut TO online tuh ada beberapa platform yang jadinya apa soalnya tuh beda gitu. Karena kan ya kan mereka juga nggak tahu gitu soalnya gimana. Jadi dipakai untuk melatih skill itu sangat baik, tapi jangan juga sampai jadi patokan gitu. Rasanya misalnya kalau misalnya nilai udah deh kayak ini mah pasti deh aku nggak masuk PTN. Nah itu jangan. Tapi kalau misalnya dipakai untuk apa namanya dengan banyak variasi soal, jadi kalian jadi lebih tahu, oh siapa tahu ini keluar. Nah itu bagus. Ya, jadi tergantung kaliannya senyaman kalian aja. Kalau menurut aku cara belajar itu lebih baik senyaman kalian aja begitu. Izin, apakah Baik Kak, terima kasih. Aku ada 2 pertanyaan lagi. Yang kedua, Kak, gimana sih caranya OVG atau sosmed lainnya gitu biar kita tuh nggak ke-distract? Soalnya di sosmed kan kadang kita buat cari-cari info juga biar update tentang penerimaan univ lain. Terus yang pertanyaan ketiga, menurut Kakak cukup dan efektif gak sih kalau kita benar-benar belajar TPS dan TK-nya tuh hampir 2 bulan gitu? Soalnya kan kalau bulan-bulan gini tuh kita fokusnya tuh juga kadang buat ujian sekolah, terus kadang juga ada tugas-tugas yang lainnya gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Makasih pertanyaannya Jijinya. Kalau menurut aku, kalau misalnya yang Instagram, ya misalnya kalian mau off nih kayak aku, fan of Instagram, tapi nggak mau ketinggalan info. Nah pasti gini aja kayak kalian minta tolong ke teman kalian. Kalau aku ya, kalau aku kan distraction hanya Instagram ya. Jadi aku bikin akun Twitter, kemudian di sana aku kayak benar-benar ya udah nge-follow-nya tuh yang tentang UTBK, SBMPTN kayak gitu. Nah, habis itu kayak ya udah aku jadinya tahu info-info dari situ. Nah, kemudian kalau misalnya TO-nya dari Instagram, aku pakai akun mama aku. Ini beneran aku pakai akun mama aku. Jadi aku pakai aja akun mama aku ngeliatin misalnya teman-teman aku bilang, ikut TO di TO ini. Dia di Instagram, daftarnya lewat Instagram. Kan bisa TO free gitu kan. Oh gitu. Ya udah aku pakai akun mama aku. Jadi kayak apa namanya? Pinter-pinternya kita aja sih aku jadinya pakai akun mama aku. Nah, kemudian yang kedua gimana kalau misal belajar kemudian deactivate aja di Instagramnya gitu atau akun kalian itu deactivate aja atau kalau misalnya emang kayak nggak mau delete maksudnya itu kan kalau misalnya deactivate itu kan nggak sampai ngedelete ini kan nggak ngedelete akunnya gitu, jadi deactivate aja gitu atau enggak di hide aplikasinya itu juga bisa atau enggak kalian bisa buka atau enggak kalian jadwalin gitu kayak misalnya hari Senin sampai Jumat saya nggak boleh buka Instagram, hari Sabtu sama Minggu saya buka Instagram itu juga boleh. Kalian yang mana kayak gimana gitu. Nah kemudian kalau misalnya belajar yang H-2 bulan ya tadi, jadi kalau misalnya belajar yang H-2 bulan TKA itu menurut aku sih bisa gitu kayak apalagi kalian kan base-nya kan ada SMA kan, maksudnya kalian juga masih gimana ya istilahnya baru mau fresh graduate gitu dari SMA. Nah jadi itu bisa kan kalian berarti udah ada base-nya gitu. Kecuali kayak aku ya yang emang di SMA tuh nggak belajar jadinya kayak terlalu banyak main akhirnya terlupakan gitu pelajaran-pelajaran SMA jadinya aku harus ngulang. Tapi kalau misalnya buat kalian yang base-nya udah kuat, misalnya udah bisa nih, udah fisika udah lumayan lah, rambus-rambus tinggal ngulang-ngulang aja itu pasti bisa gitu aku yakin. Terus fokus sama diri kalian sendiri. Mungkin 2 bulan ya
kalian gimana cara ngaturnya gitu. Misalnya 2 bulan lagi, tapi ini gini ya, 2 bulan itu berapa ya, 60 harian gitu. Kemudian ini gimana cara kalian ngatur selama 2 bulan, diri kalian selama 2 bulan ini. Misalnya kalau misalnya 2 bulan, tapi kalian belajar per hari cuma 1 jam, nah itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya 2 bulan kalian belajar per hari tuh disiplin, belajar terus, itu belajar terus dengan istirahat ya tentunya, itu kan jadinya beda. Pasti ada 2 bulan ini gimana kalian memakai waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Nah, itu yang aku bilang, maksimalin usaha gitu. Jadi tergantung cara kalian, gimana cara kalian ngatur waktu, bikin jadwal, kemudian catat progres harian gitu. Set target. Gimana strategi kalian? Karena aku bilang, apa strategi kalian untuk keadaan kalian gitu. Keadaan kalian sekarang tinggal 2 bulan, ya gimana kalian set target. Gimana caranya 2 bulan ini saya harus belajar TKA gitu dengan maksimal gitu. Ya udah gimana caranya? Misalnya dibalik, latihan soal dulu. Latihan soal sekalian langsung belajar materi. Jadi belajar materinya nggak usah langsung gitu. Itu bisa. Itu gimana strategi kalian disesuaikan dengan keadaan kalian dan kemampuan kalian gitu. Itu menurut aku Eugenia. Jawab. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Eugenia. Terima kasih banyak Kak Diva. Oke. Pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum mengakhiri sesi webinar kita pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Jainete Gozali. Selamat malam Kak, aku Jainete dari Surakarta. Kebetulan saya ini baru mencari info tentang UI. Saya mau bertanya apakah SIMAK UI menggunakan sistem IRT seperti UTBK. Bagaimana tingkat kesusahan SIMAK UI Kak? Oke. Oke, baik. Terima kasih Janeta ya tadi namanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aku mau jawab, kalau misalnya di SIMAK UI itu dia sistemnya itu kayak agak rahasia ya. Jadi nggak dikasih tahu gitu, kayak nanti kamu soalnya kayak gimana gitu. Itu nggak dikasih tahu. Jadi lebih ke pokoknya kalian kerjain dan nanti hasilnya itu nanti kalian dapetin gitu, pada saat hari H pengumuman kayak gitu. Kemudian yang kedua tentang sorry Kak Kamar. Tadi yang kedua apa ya? Yang IRT. Oh, tingkat kesusahan ya? Tingkat kesulitan. Tingkat kesusahannya Kak, tingkat kesusahan. Okay. Ya, tingkat kesulitan SIMAK UI ini menurut aku pribadi, SIMAK UI itu emang susah gitu. Maksudnya emang sulit tingkat kesusahannya, tapi balik lagi gimana cara kalian belajarnya gitu. Belajar aja dari awal, kan aku bilang jangan tergesa-gesa. Belajar dari awal, belajar maksimal terhadap proses, kemudian maksimalin hasil usaha kalian. Itu karena kalau misalnya soal susah, misalnya soalnya susah banget misalnya, tapi kalian udah sering latihan, kan jadinya nggak susah, kayak lebih ke balik lagi ke masing-masing orang, masing-masing individu gitu. Kalau misalnya orang sering belajar sama orang yang jarang belajar, pasti tingkat kesulitan mereka tuh beda. Kayak misalnya dalam satu soal, soalnya sebenarnya ini tingkat kesulitannya menurut pembuat soal menurut si pembuat soal ini susah banget. Tapi karena orang ini satu ini sering belajar, ya pasti dia bilang gampang karena dia udah belajar gitu. Jadi dia tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya buat orang yang jarang belajar, pasti bilang susah banget. Mungkin bahkan kalau yang jarang belajar, soal yang sebenarnya gampang menuju ke susah atau gampang menuju ke sedang atau sedang susah itu pasti susah banget gitu. Karena mereka nggak belajar gitu. Sama kayak kita, misalnya kita masih SMP, waktu kemudian dikasih soal SMA, pasti susah kan. Nah, tapi kalau misalnya kita udah SMA, terus kita udah belajar, pasti lebih mudah gitu karena kita udah belajar gitu. Jadi kalau misalnya tingkat kesusahan itu balik lagi ke masing-masing. Jadi belajar dengan baik. Belajar pasti makin lebih gampang soalnya kayak gitu. Ya. Nasi goreng apa bakmi? Jeta. Oh iya, sama-sama Janet. Janet. Ya, jawaban dari Kak Diva ya, Janeta. Terima kasih Kak. Kemudian teman-teman semua, tiba saatnya nih kita berada di penghujung acara. Jadi ini akan ada sesi dokumentasi yang dipandu langsung oleh Kak Rasya. Kak Rasya, Kak
Jadi ini ada beberapa slide. Iya. Silakan teman-teman semua pasangkan. Kalau SNMPTN bisa ya. Yang nggak bisa tuh TBK, terus Soshum. Ya, halo guys. Oke, di sini ada 10 slide. Bakalan aku screenshot. Dinyalain dulu teman-teman semua kameranya. Ini ada yang raise hand, aku lower hand dulu ya. Oke, teman-teman yang lain masih banyak yang belum on kamera nih, diaktifin dulu dong kameranya. Kalau misal apaan? Kita teman-teman aku tunggu. Kalau kamu udah UTBK gitu, yakin kamu hukum, yakin kamu sosum gitu. Nggak tahu mamaku. Mandiri mungkin. Oke, teman-teman. Emang kalau kita mandiri wait a minute, Leo. Apaan? Dikasih tanggal berapa, kasih berapa kemudian gitu, mandiri. Mungkin iya sih, nggak tahu. Oke, teman-teman. 2 bulan ya. Habis UTBK terus 1-2 bulan kemudian mandiri gitu. Iya sih, kayaknya. Nyoba utul nggak, Cak? Iya. Di KG. Oke, teman-teman yang belum on kamera masih banyak banget nih. Ada Kak Dian Paradis, Kana Mirza, Kak Felicia, teman-teman semua di-onin kameranya karena di sini ada 10 slide. Aku bakalan maksudnya aku bakalan screenshot semuanya. Kau tahu kan aku kemarin. Oke. Oke, teman-teman, langsung aja mungkin aku screenshot, ada 10 slide. Oke, teman-teman yang kameranya rusak, nggak apa-apa kok. Oke, di slide pertama dulu. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Bentar, teman-teman. 1, 2, 3, ulang slide pertama. 1, 2, 3, senyum. 1. Ini udah nggak sih? Oke, udah kesimpan. Oke, udah. Slide kedua lagi. Teman-teman semua, slide kedua. Disenyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, wait. Simpan dulu ya di kamera. Di ini. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang ada acara keluarganya nggak apa-apa, nggak on kamera. Slide keempat. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima. Slide kelima. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, lagi slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke, terakhir. Slide ke-9. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Oke, aku balikin ke Mariam. Teman-teman, sesi dokumentasi. Nah, saya sebagai perwakilan dari tim Candidate College mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita pada malam hari ini. Untuk Kak Diva, terima kasih banyak Kak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Dan jika saya ada kesalahan kata atau perlakuan yang tidak berkenan selama mengisi webinar ini, mohon maaf ya teman-teman semua. Jadi itu tadi keseluruhan webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kami dari tim Candidate College mengucapkan
Sampai jumpa di webinar berikutnya. Oke, mungkin disilahkan teman-teman untuk live meeting. Mulai dari, oke Kak, silakan. Ya, terima kasih ya Silakan live meeting kalau college. mau live meeting. Boleh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Aku izin live ya. Makasih. Terima kasih, Kak. Makasih. Mbak Fon apa dia?